Tapi kami percaya bahwa firman-firman yang telah disampaikan, ada satu hal Tuhan yang kami akan dapat Tuhan. Sesuatu yang baru, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang ajaib daripada Engkau. Roh Kudus, terima kasih. Mengalirlah di tempat ini dan jamahlah setiap hati kami. Dan kami percaya yang lemah sekarang ini Kau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terbeban berat Engkau lepaskan, karena kehadiran-Mu yang begitu dahsyat dan luar biasa. Kami membuka hati Tuhan, kami mau bersorak-sorai bagi-Mu, kami mau menikmati kehadiran-Mu, kami mau menikmati firman-firman yang telah Kau sampaikan kepada kami, dan itulah menu yang termahal untuk kami. Sehingga pada saat kami selesai dari tempat ini, ada sesuatu yang baru, yang dahsyat, luar biasa, dan bahkan kami terlalu percaya mukjizat demi mukjizat akan terjadi, keajaiban demi keajaiban akan terjadi, karena Engkau ada bersama dengan kami. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kuduskan tempat ini, urapi, penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu, dan kami percaya malaikat-Mu ada bersama dengan kami. Pada saat kami memuji menyembah Engkau Tuhan, kami ada dalam hadirat-Mu. Berlasa-lasa malaikat kami bersama-sama Tuhan mengagungkan Engkau Tuhan yang dahsyat luar biasa. Kami mengucapkan syukur. Berkati Tuhan season berikut ini, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Engkau urapi dia. Taruhkanlah hati-Mu di dalam hati hamba-Mu ini Tuhan, dan kami percaya Engkau semakin dipermuliakan, Engkau semakin diagungkan, Engkau semakin ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kita yang diberkati oleh Tuhan berkata amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, apa kabar? Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita saudara. Sekali lagi bangkit berdiri bersama-sama. Kasih tahu kiri kanan, kasih tahu bahwa hari ini adalah hari yang terbaik, hari yang diberkati oleh Tuhan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, yang kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa
Tuhan Yesus kita baik, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Anda boleh tos 2, 3, 4, 5 tos. Anda tahu Tuhan Yesus baik. Kasih tos kiri kanan saudara. Sebab Tuhan Yesus baik, katakan. Kasih setiamu berganti hari
haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, sekali lagi katakan haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Bangkitlah, bangkitlah gerejanya, kita lebih jadi pemenang. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Dalam segala perkara iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih jadi pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Dalam segala perkara iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah segala. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih jadi pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah, bangkitlah gerejanya, kita lebih. Haleluya, haleluya. Oh, oh. Yesus, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari. Kamu lebih dari pemenang. Kasih tahu, kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Silakan kembali. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita saudara. Luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa ribu, mata air jernih, harta dan kekayaan, bahkan emas dan perak tak berbanding denganmu.
Maka pas dan
menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi, lebih baik, lebih baik daripada dimulai di tempat lain. Puji-Mu, penyembah-Mu, Kau layak hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan kami menikmati semua
itulah yang menjadi kekuatan kami. Kebersamaan Tuhan dengan kami itulah menjadi satu momen yang terbaik, waktu yang terbaik, waktunya Tuhan yang terbaik yang bisa kami nikmati, sehingga kami bisa mengatakan Tuhan itu baik dan amat baik. Dan kami percaya di situasi apapun, entah baik, entah sakit, entah banyak masalah, entah banyak penyakit, banyak pencobaan, kemiskinan, kami tetap berkata bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian kami di sesi ini menyenangkan hati. Inilah waktu yang terbaik kami mendengarkan firman Tuhan. Inilah waktu yang terpenting bersama dengan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus menuntun kami dalam segala kebenaran. Hamba-Mu yang tidak memiliki apa-apa ini, Engkau Tuhan melindungi, Engkau Tuhan mengurapi, sehingga firman ini menjadi cahaya, menjadi kekuatan yang menyembuhkan yang sakit, yang melepaskan yang terikat, sehingga merdeka di dalam Tuhan dan menyadari hidupnya hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan mengatakan amin. Salam. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Di mana pemain musik, jangan tinggalkan aku di sini sebatang kara. Tetaplah diam di sana bersama Tuhan. Salam. Salam ibu-ibu. Gak ada ibu-ibu di sini, bapak-bapak semua. Salam ibu-ibu. Salam bapak-bapak. Salam bapak-bapak. Puji Tuhan, bapak-bapak yang merdeka. Merdeka dari yang satu itu, karena itulah memang pergumulan kita. Kalau yang begini-begini, para bapak-bapak, amin pendeta. Baik, terima kasih bagi atau untuk Pak Gembala saya, yaitu Bapak Alex. Saya udah berapa tahun saya berpikir, dulunya saya pikir saya hebat, datang 2 puasa, ternyata Pak Alex lebih hebat dari saya, karena dia gembala saya dan harus saya tunduk kepada dia tanpa syarat, karena beliau inilah yang menjadi koordinator di tempat ini. Tentunya kalau kita cinta Tuhan, pasti kita cinta beliau, yaitu Alex. Dan juga terima kasih untuk kesempatan ini di sesi yang ketiga Pak ya. Terima kasih Pak. Pas sudah lapar Pak. Dan yang terakhir terima kasih buat sahabatku Tobi, kembaran saya. Dia sudah kembali anaknya hilang bersama kembarannya. Baik, tema kita pada kesempatan ini sangat singkat. Jadi saudara jangan tidur ya, jangan ngantuk. Nanti kalau ada yang ngantuk, nanti saya suruh UK untuk zoom wajah saudara diperbesar dan ditaruh di pintu keluar nanti supaya puasa saudara dilihat ngantuk. Jadi jangan ada yang ngantuk. Tema kita secara singkat saya sampaikan, hidup untuk Tuhan. Saya baca dulu ayat firman Tuhan, yaitu di dalam Kolose pasal 3 ayat 23, dikatakan di sana, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya baca sekali lagi. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
manusia. Nah, kalau kita membanggakan selama ini yang namanya manusia, hari ini bertobatlah kalau kau kagum melihat manusia dibanding dengan Tuhan yang ajaib itu. Dan maksud tema ini saya sampaikan supaya kita yang memang kalau ada sakit hati dalam hidup ini sampai sekarang sudah ikut Tuhan supaya berubah. Berubah dari sakit hati menjadi manis hati, alias bertobat. Itu saya harus bertobat kita dari sakit hati. Ada lagu yang begini, saya nggak tahu kunci apa ya, pokoknya lagunya begini. Untuk apa aku dilahirkan, apa begitu lagunya ya? Gimana itu kunci apa itu? Itu semua saya sebenarnya hafal itu lagu. Untuk siapa aku Untuk apa aku dilahirkan, aku tercipta untukmu. Ini Diana. Pop, lagu pop. Dia pantasan aku solo di sini karena saudara tidak tahu. Nah, lagu ini saya selidiki, ternyata di masa-masa itu lagu ini adalah diuntukkan kepada orang yang jatuh cinta. Karena lagu ini adalah lagu duet, bukan solo. Jadi waktu dinyanyikan saya nggak begitu hafal lagu ini, soalnya pendeta nggak mengurusi lagu yang begini. Tapi untuk menyampaikan tema ini harus dengan terpaksa saya harus urusi. Nah, lagu ini diciptakan untuk orang yang sedang jatuh cinta. Saudara gak heran karena gak pernah jatuh cinta ya? Ini lagu buat orang yang jatuh cinta dan dinyanyikan satu pria dan satu wanita. Nah, liriknya kan begini. Untuk apa aku dilahirkan, kata prianya. Datang wanitanya, aku tercipta untukmu. Oh iya ingat. Nah, saya sedikit lagu ini ternyata dikategorikan bagi orang yang mabuk. Bukan mabuk minuman, mabuk cinta. Nah, saya teliti beberapa sumber, ternyata mabuk cinta itu aneh. Kenapa enggak aneh? Saya pernah baca satu ilustrasi bahwa cinta itu katanya, kalau jatuh cinta sampai dikatakan begini, tai kuda rasa coklat. Yang mabuk aja tahu itu tai kuda tidak akan pernah rasa coklat. Tapi yang namanya jatuh cinta bisa tai kuda rasa coklat. Ampun Tuhan. Tapi saya pikir ya, namanya orang jatuh cinta. Saya lihat wajah saudara ada tanda-tanda masalah jatuh cinta. Amin. Saya mau tanya, siapa di sini? Karena dalam Kolose ini kalau kita baca dari ayat 18 sampai dengan ayat yang 23 ini hubungan keluarga. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Keluarga. Nah, saya mau tanya, siapa di sini yang tidak omongan lagi dengan salah satu keluarganya? Tolong hambanya nggak apa-apa, nggak usah terganggu, ada hamba Tuhan yang bisa. Semua di dalam doa, semua tetaplah ada Tuhan bersama kita. Oke, saya mau tanya, siapa kita sampai hari ini? Entah abangnya, entah adiknya, taci, entah cicinya, entah opungnya, entah omnya, tidak omongan hingga hari ini. Mungkin juga sama suaminya. Di dua pendeta saja cukup menangani. Nggak usah semua, nggak usah.
Tenang aja. Yang lain duduk aja, yang lain duduk aja di posisi kita masing-masing. Duduk aja biar hamba Tuhan yang punya kapasitas bisa di sana. Tenang aja. Saya lihat dari tadi nggak ada yang tunjuk tangan. Apa kalian ketakutan? Jangan takut. Tuhan menyertai kita. Tema kita tadi hidup untuk Tuhan. Nah, saya mau menyampaikan ini. Selama ini kalau kita ikut Tuhan, kita untuk siapa? Tujuannya buat apa? Kadang di pujian kita, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kita harus menyadari apapun yang menghalangi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Salah satunya kalau Tuhan memberkati kita, kuasa apapun tidak akan bisa menghentikan berkat itu untuk sampai kepada kita. Makanya orang percaya nggak perlu cari-cari berkat. Cari-cari berkat itu membuat kita nomor duakan Tuhan. Tapi biarlah kita mengutamakan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Hidup untuk Tuhan artinya hidup kita ini adalah milik Tuhan. Yang memiliki kita hanya Tuhan. Makanya ke siapapun mau ngomong apapun dalam hidup saudara tidak akan mengubah hidup saudara itu. Tapi terlalu sering kita mendengarkan orang lain sehingga seolah-olah hidup kita diubahkan oleh perkataan orang lain. Orang lain yang bersikap, kita sudah salah pemikiran. Jadi saya mengatakan, tetangga beli kulkas, kita kedinginan di rumah. Orang Batak bilang, ama antai. Orang lain yang beli Fortuner, bisa istri kita Tigo tanya dulu itu Fortunernya kredit apa lunas apa goyang. Orang lain yang beri Fortuner, sebenarnya kita senang ada tetangga kita yang punya Fortuner, sehingga kita bisa berbicara, tetangga saya loh punya Fortuner. Tapi justru mempengaruhi kita dari sisi negatif. Karena kenapa? Karena kita hidup atas dan untuk diri kita sendiri. Kalau kita hidup untuk Tuhan, kita akan memperkatakan apa yang diperkatakan Tuhan, yang isinya dari hatinya Tuhan, bukan dari hatinya kita. Makanya kalau tetangga beli kulkas, kita tidak akan kedinginan. Nah, ibu itu kepanasan. Ini model baru saya ada masukan, ibu. Terima kasih. Tetangga beli durian, kita yang pusing karena cuma menikmati harumnya durian. Sebenarnya kalau tetangga saya beli durian, terima kasih Pak, paling tidak saya nikmati harumnya. Gratis. Saya mau mengantarkan kita membawa hidup ini karena Tuhan. Dan dikatakan tadi di awal, apapun juga yang kamu perbuat. Saudara, kalau kita datang ke sini karena Pak Ali, saya pastikan kita kecewa. Dan Pak Alex setuju itu. Tapi justru karena Tuhanlah kita doa puasa. Amin. Sehingga kita tunduk kepada aturan yang disampaikan oleh koordinator kita tercinta ini. Dalam banget. Jadi kita nggak komen-komen yang aneh-aneh. Karena kenapa? Karena segala sesuatu kita lakukan karena Tuhan. Kembalikan lagi surat Paulus ini.
Disuratkan ini kepada jemaat di Kolose untuk family, untuk keluarga. Hai istri, kalau saya bicara istri ini, bapak-bapak sudah injak, teruskan pendeta, teruskan pendeta, teruskan pendeta. Tapi sedikit di sini yang bawa pasangan masing-masingnya. Ada yang bawa, ada suami istri di sini? Satu. Hanya satu pasang. Oh, dua pasang. Hanya dua pasang. Soalnya saya juga harus hati-hati bicaranya kalau berpasang-pasangan di sini. Nah, kalau istri, dulu kita ke suami kita itu begitu keren, luar biasa. Namanya juga mabuk asrama. Salah, mabuk asmara alias jatuh cinta. Ada lagu yang mengatakan jatuh cinta berjuta rasa. Kalau ini tahu ya? Ini sebenarnya lagu kampungan. Kenapa? Ini yang jatuh cinta, saya selidiki. Yang jatuh cinta ini yang mabuk juga. Jadi semua yang jatuh cinta itu yang mabuk cinta. Dulu ya suami kita itu ya, luar biasa. Begitu dia datang, baru 1 kilometer, harumnya sudah 2 meter. Dan waktu yang begitu tetap 24 jam sehari. Kalau kita istri ini menantikan dia, sepertinya tidak ada hitung-hitungan waktu. Yang penting datang, menantikan tanpa henti-henti, tanpa ada lelah, tanpa ada sunut-sunut. Yang penting jagoan saya datang, pacar saya datang. Memang kami laki-laki ini sering kami gombal buaya darat, tapi karena anak gadis sedang mabuk asmara, mabuk cinta, laki-laki yang buaya darat pun dia tidak bisa membedakan mana buaya, mana manusia. Namanya juga mabuk asmara. Jika engkau bangga dengan dia, tidak ada salah. Tapi lihat, ada waktunya. Seganteng-ganteng kami laki-laki di umur 80 tahun, yang dulunya bibirnya bagus, begitu menatap, jalannya begitu tegak seperti tiang listrik, begitu keren, tapi umur 80 tahun sirna sekali. Bahkan nomor rumahnya lupa, dan rumahnya lupa. Syukur-syukur kami ini umur 80 tahun masih ingat kami wajah istri kami, karena banyak umur 80 tahun masuk ke rumah orang, disangka rumahnya padahal rumah orang, disangka istrinya padahal istri orang, sehingga kami ini diantar dengan polisi balik ke rumah. Karena kenapa? Tidak tahu lagi pulang. Berarti mengharapkan laki-laki, mengandalkan laki-laki ada batasnya, tapi mengandalkan Tuhan kekal selama-lamanya. Olehnya ibu-ibu, cintailah suamimu, memang karena engkau kagum mencintai Tuhan, memang karena hidupmu hidup untuk Tuhan. Saudara, dulu waktu saya masih muda, masih bujangan, kita ada 3 orang sama-sama bekerja, sama-sama satu kamar.
Dulu kita bertiga ini sama-sama ngorok. Dan memang ngorok, disitulah saya tahu ngorok yang muda dengan yang tua beda ternyata. Rupanya selidik punya selidik. Pita suara kita ini kalau makin tua itu makin melebar kemana-mana. Sehingga dulu kalau ngorok kita manis, misalnya, itu sudah karena masih kompresinya itu masih bagus di dalam. Tapi ternyata kalau sudah tua saudara, ada ngorok yang aneh-aneh, termasuk saya. Nah kalau saudara ketawa, saudara juga menertawakan saya. Siapa saksinya? Istri saya sudah rekam ngorok saya yang terakhir. Ternyata setelah saya dengar rekaman ngorok saya, saudara, saya terkagum-kagum. Bukan sukacita, tapi memalukan, saudara. Di depan istri saya, aku tidak ngorok saya masih begitu. Enggak Pak. Memang ngorokmu itu ada ekstra. Ekstra apaan? Saya bilang enggak ada itu ekstra. Serius. Ini sudah direkam ternyata. Ternyata ngorok saya itu begini. Ada lagi ekstranya. Saya pikir ya, kalau bukan karena Tuhan, saya langsung peluk istri saya. Saya cium dia. Maaf ya, saya tidak sengaja. Ternyata akibat dari ketuaan kita, ngorok kita mengganggu orang lain. Sering kita tidak menyadari dan membela diri lagi bahwa saya tidak ngorok. Iya, kita tidak tahu kita ngorok karena tidurnya enak, tapi ternyata sudah mengganggu tetangga. Saya bilang, saya maafkan atas ngorok saya. Sudah ada ekstra ngorok, ada ekstra ngorok lagi. Saudara, hidup untuk Tuhan mendasari kita untuk hidup tidak kecewa dalam hidup ini. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak pernah kecewa. Apalagi apa yang diperkatakan orang, kita tidak dimasuki oleh perkataan-perkataan itu selain daripada kata firman Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, saudara yang dikasihi Tuhan, hidup untuk Tuhan menjadi kekuatan apabila kita menyadari bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Jadi jangan ada lagi menyanyikan untuk apa aku dilahirkan. Kita dilahirkan untuk Tuhan. Kita hidup untuk Tuhan. Berbuat segala sesuatu dengan kesungguhan kepada Tuhan menjadi bukti kita mengasihi Tuhan. Jadi tidak perlu kita pakai salib gede-gede. Salibnya dari emas 2 kilo. Supaya kita dilihat orang Kristen, anak Tuhan. Tidak. Kita hidup benar saja. Orang akan mengakui bahwa Pak Tobing itu anak Tuhan yang luar biasa. Jadi segala sesuatu membuat hidup kita ini berarti karena Tuhan. Kita datang ke doa puasa itu karena Tuhan. Kita melayani karena Tuhan. Karena banyak pendeta melayani bukan karena Tuhan, tapi karena dan lain-lain. Itu yang amplop, yang putih itu. Segala sesuatu berarti yang memberikan nilai kepada kita hanya Tuhan. Jangan cari nilai lain untuk menaikkan track nilaimu di bumi ini. Hanya Tuhanlah yang menaikkan derajatmu.
Hanya Tuhanlah yang menaikkan kemuliaan. Hanya Tuhanlah yang menaikkan hargamu. Jangan cari-cari di tempat lain. Kadang saya perhatikan, saya pengamat, saudara. Kadang saya amati ibu-ibu ya. Saya tanya, Bu, kenapa beli emas banyak begitu? Pak, supaya merubah penampilan. Saya tanya, kalau ibu beli emas, gelang, kalung, cincin, apa itu? Ada balung-balungnya itu apa? Leontin-leontinnya itu. Kadang, Pak, ganti dong leontinnya itu, ini udah kecil, tetangga udah besar, leontin saya masih kecil, tersiksalah kita suami ini untuk hanya ganti leontin. Saya tanya, Ibu, kalau ibu beli emas, banyak emas di badan begitu, sehingga ibu kayak toko emas berjalan begitu, apa ibu tambah cantik? Enggak sih Pak Pendeta, tapi kan penampilan jadi pede. Saya pikir ibu ini sudah tersesat. Hamba Tuhan, doakan orang-orang begini. Bukan emas menaikkan kecantikan kita. Kadang-kadang ibu-ibu ya karena liontinnya begitu besar. Ci, kemarin saya beli liontin 2 kilo Ci. Keluar nih, maaf, jadi keluar liontinnya. Padahal sengaja untuk menunjukkan liontinnya itu besar. Berarti nilai kehidupan kita hanya Tuhan. Ada orang kalau tidak kami bapak-bapak ini kalau tidak kantongin 2 juta katanya kurang pede. Kalau tidak pakai baju bermerek, sepatu bermerek, kurang pede Pak Pendeta. Saya bilang, mendingan Pak Pendeta pergi ke Cililitan. Ada BPD di sana, di kota BPD. Saya bilang seperti itu. Saya mau sampaikan bahwa hanya Tuhanlah nilai kita. Tidak ada yang lain. Rasul Paulus mengatakan apapun, berarti apapun dalam kehidupan kita, hanya Tuhanlah yang menjadi barometer. Sejauh mana kita ikut Tuhan, hanya karena Tuhan, tidak ada karena orang lain, bukan karena fasilitas yang lain, tapi karena Tuhan. Berarti kebanggaan kita satu-satunya hanya Tuhan. Dulu saya bangga, satu aktor film Sylvester Stallone, apa itu ya, King Cobra, apa itu, Rambo. Kalau dia bawa AK-47, saya sepertinya mirip dia, seperti Rambo. Padahal cuma dia satu-satunya Rambo di bumi ini. Tapi kayak kagum sama dia dulu waktu SMA. Nah, setelah sekarang saya lihat, saya sudah di Jakarta, dan terakhir saya lihat di YouTube Rambo yang dulu luar biasa, filmnya juga luar biasa. Saya lihat bentolannya yang di sini itu ternyata bukan seperti Rambo dulu, sudah menciut saudara. Dulunya badannya yang kekal, ternyata Rambo yang dulu sudah tua dan memiliki waktu yang terbatas dan berakhir kehebatannya. Dan saya mengatakan, saya tidak mau lagi mengagumi Rambo. Saudara, kalau masih ada yang kau kagumi di bumi ini, sampai detik ini berhenti, supaya saudara tidak kecewa dalam hidup ini. Kagumilah hanya Yesus. Kagumilah hanya Yesus yang disalibkan itu. Buat apa? Buat kita semua. Karena tema ini mengatakan hidup untuk Tuhan. Kenapa kita hidup untuk Tuhan? Karena Tuhan juga hidup untuk kita. Dia mati, dia hidup, mati dan bangkit hanya untuk kita, hanya untuk dosa kita. Makanya ikut Tuhan itu gak usah komen-komen. Pak Tobing bilang,
kualitas nilai seorang yang ikut Tuhan. Dia pernah menikmati Tuhan secara pribadi, bukan kata orang. Jangan pernah bilang kata orang Yesus itu baik, tidak ada guna. Tetapi katakanlah Yesus itu baik. Saya sudah mengalaminya. Itulah khotbah yang termanis dan yang terhebat di bumi ini. Perkatakanlah apa yang kau alami. Jangan perkatakan apa yang dikatakan orang. Tapi yang saudara alami yang begitu sederhana bersama Tuhan, itulah yang berkatakan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku-saudara yang dikasihi Tuhan, 3 hal yang perlu saya sampaikan. Ini baru pembukaan. Sudah ada yang ngantuk belum? Baru pembukaan ini, isinya belum ada. Jadi kalau kita pulang belum ada bawa apa-apa. Hidup untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan memiliki karakter, ciri-ciri, sifat, yaitu hidup mengasihi. Ada lagu kita, mengasihi, mengasihi. Tuhan lebih dulu mengasihi. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Hanya itu artinya, hanya situ saja. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Sekali lagi. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Nanti di acara lain kita nyanyikan lengkapnya ya. Saya mau menekankan mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh karena Tuhan. Istri, kalau engkau mengasihi suami, mengasihi dialah karena Tuhan. Mungkin dia sudah tua. Biasanya orang yang sudah berumur itu, dia lupa sikat gigi. Sehingga engkau bersama pasangan yang bau mulut. Tapi karena Tuhan, engkau mengasihi dia. Sehingga engkau berkata, sayang, ini Pepsodent. Berikut sikat gigi. Mari sayang ke kamar mandi. Sikatlah gigi supaya mulut itu menjadi wangi. Itulah dasar kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi karena Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi jangan kita berkata, sudah tua dulu kita puja-puja, mulutnya wangi. Sekarang setelah 80 tahun, Pak, mulutmu bau. Dia sudah tidak bisa lagi membedakan mana mulut yang bau, mana mulut yang wangi. Jangankan mulut yang bau dan mulut yang wangi, gang ke rumahnya aja dia sudah lupa. Berarti butuh kasih yang luar biasa, yang sungguh-sungguh, yang artinya kita harus sungguh-sungguh mengasihi. Mengasihi kalau kita bahas satu sesi ini 2 bulan tidak akan selesai. Tapi biarlah kita berlaku dalam mengasihi. Bukan hanya memperkatakan, ada lagi mempertontonkan kasih itu. Karena sekarang sudah banyak hanya mempertontonkan. Bikin sembako, bagi-bagi sembako cuma 2 bungkus, fotonya 50 foto. Padahal yang dikasih cuma 2 bungkus. Foto ya. Kita pertontonkan. Bukan kita mengasihi karena kesungguhan. Beda dengan pendeta Agustan, ribuan dibagikan. Saya percaya pendeta Agustan ini melakukan itu bukan karena ada imbalan atau dia di dalam politik,
tapi karena dia cinta Tuhan 100%. Tidak ada untungnya dari situ, tapi dia berkata dalam hatinya, aku mencintai Engkau Tuhan, saya mau berbagi. Saudara, saya sedang on the way, bahasa Inggrisnya on the way. Saya sedang berjalan untuk hidup di dalam kasih. Tidak gampang. Saudara, bulan yang kemarin, bulan Juli saya tidak ikut. Saya tidak ikut 2 puasa. Pas 2 puasa di sini, saya ada di kampung. Tanggal berapa itu saya di kampung? Saya di kampung itu hari yang sama, saya tidak makan. Adik saya bilang, bang makan. Saya pikir saya di 2 puasa, padahal ada di kampung. Jadi saya sudah terbentuk bahwa setiap bulannya minggu kedua saya puasa. Jadi hidup saya itu sudah terpengaruh, pokoknya puasa 2 Ester. Salah satu kebanggaan saya dalam pelayanan bukan karena saya khotbah di sini. Salah satu kebanggaan saya dalam pelayanan saya peserta 2 puasa Ester. Itulah kebanggaan saya. Saya tidak pernah banggakan saya melayani hebat di mana-mana, enggak. Justru saya di sinilah dibentuk. Ya memang ada di sini yang aneh-aneh. Banyak. Sudah umur katakanlah 60 tahun ke atas, menaruh sampah, dia tidak tahu di mana itu sampah. Aneh ya Tuhan, luar biasa. Tuhan, karena saya berseru, Tuhan segini Tuhan nggak tahu tempat sampah. Saya bilang Tuhan bilang apa sayang? Dia bilang ke saya begitu. Ini kenapa sudah tua nggak bisa taruh sampah pada tempatnya? Tuhan bilang, ya udah kaulah yang taruh. Akhirnya dengan penuh kasih. Saya tidak pernah bersungut-sungut dia sampah ya. Kalau ada sampah, saya taruh sendiri. Karena kenapa? Karena saya cinta Tuhan. Saudara, mungkin kita bangga ya, pasangan kita itu masih berada sampai sekarang dengan kita. Jangan merasa bangga dulu. Jangan-jangan salah satunya itu dia mau bersama kita karena dia masih mengasihi Tuhan. Karena hidupnya sudah mengasihi. Walaupun suaminya belagu, sudah tidak punya apa-apa, tapi gayanya luar biasa. Masih mobil pinjaman, suaminya kaya, setiap foto padahal mobil pinjaman, di belakangnya mobil pinjaman, tapi gayanya berfoto luar biasa. Tapi istri karena hidup untuk Tuhan, dia tetap mendampingi suaminya model begitu dengan sukacita. Nah, hidup untuk Tuhan harus memiliki hidup mengasihi. Saya telah berjalan beberapa waktu sejak saya ikut 2 puasa. Bagaimana hidup mengasihi? Capek luar biasa dan berat. Kami hamba Tuhan ini memang kami hidup dari pelayanan. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, janganlah aku hamba Tuhan yang diberi. Kata kasarnya begini, hamba Tuhan amplop. Karena sering kita melihat hamba Tuhan, begitu datang hamba Tuhan, sepertinya dia butuh amplop. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita bikin terbalik. Yang awalnya pendeta itu harus diberi, tapi kita balikkan, pendeta itu harus memberi walaupun sakit. Dan memang ternyata puji Tuhan, sampai hari ini saya melakukan itu. Saya tidak pernah kekurangan. Saya tidak pernah kekurangan. Dengan perkataan saya tidak pernah kekurangan. Amin. Tapi dalam perjuangan mengasihi Tuhan, kalau aku pun kurang, saya bilang, saya hanya mengadu kepada Tuhan. Kadang saya melayani di kampung. Ini daging ini menjadi, diri kita ini menjadi peperangan dalam pelayanan. Waktu ada GPD di sana, waktu khotbah saya lihat banyak jemaatnya.
Daging saya mengatakan, amplopnya pasti tebal ini daging ini, hitung-hitungan. Ini udah sebanyak ini pasti amplopnya. Tapi roh saya mengatakan, Tuhan, persembahan dari gereja ini akan saya kembalikan buat bendahara supaya ada dikelola di gereja ini. Bergumul dari ibadah pertama, puji-pujian, kita bergumul tetap Tuhan, tetap. Begitu selesai ibadah, selesai khotbah, kita disalam. Biasakan Pak Pendeta, Pak Pendeta, ini terima kasih pelayanannya. Disalamlah yang putih itu, agak panjang. Yang putih itu agak panjang. Apa isinya? Amplop. Dan ditulis buat Pendeta Nababan. Saya salam begini, lumayan ternyata tebal. Terjadi beberapa. Tapi janji saya waktu tadi, saya mau kembalikan. Karena memang jemaat masih banyak butuh pertolongan. Ke gereja aja pakai sandal jepit. Sandalnya juga 2 warna. Karena yang waktu sandal itu rusak 1, dibeli 1 lagi masih dipakai. Artinya mereka butuh pertolongan. Dan ternyata setelah saya kembalikan, tidak ada 1 keuntungan di sana. Padahal saya kurang duit, tiket pesawat mahal. Daging mengatakan, ngapain kau kasih? Kau aja gak punya duit, pas-pasan. Saya menangis. Dalam diri saya, Tuhanlah yang mencukupkan. Begitu saya pulang, Pak Pendeta, Pendeta Nababan, jangan Pak, jangan pergi. Ternyata saya disalam lagi. Isinya, saudara tahu, perlu nggak saya kasih tahu? Tidak usah, itu rahasia. Tuhan tidak pernah berhutang. Dalam kesusahanmu, air mata kau memberi, sudah pas-pasan. Memberi kepada Tuhan tidak akan pernah membuat kita miskin. Melayani Tuhan dengan kasih yang luar biasa, kita tidak pernah susah dalam konteksnya Tuhan. Berarti kalau hidup kita mengatakan ambil 1 janji kepada Tuhan, hidup untuk Tuhan, milikilah kasih, milikilah hati yang mengasihi secara universal. Jadi saudara, kalau memberi kepada Tuhan, bukan berarti menambahkan kasihnya Tuhan kepada saudara, bukan. Tapi kalau kita memberi kepada Tuhan untuk menambahkan kasih kita kepada Tuhan, itulah barometer. Jadi kalau engkau orang percaya berkorban untuk Tuhan, bukan supaya Tuhan itu disogok, supaya makin cinta kepada kita, enggak. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Sekali Tuhan mengasihi kita, dan kita memiliki hidup yang kekal. Berarti salah satu pertanda kita hidup untuk Tuhan, berarti karakter kita mengasihi. Saudara, setelah saya belajar memberi, saya belajar memberi itu dari Pendeta Alex, koordinator Alex. Belum diangkat dia pendeta. Saya belajar dari teman-teman yang suka memberi, dan dari pengalaman saya, kalau biasanya kalau bertiga makan, kalau makan bertiga dari dulu tuh, apalagi orang Batak, itu lomba-lombaan untuk bayar. Tapi kadang-kadang saya amati ya, kalau makan di restoran 4 atau 5 orang ya, saya kadang-kadang amati yang temannya itu 1 ambil tusuk gigi. Ternyata supaya dia kelihatan sibuk supaya tidak bayar. Saya kan pengamat, kalau ke restoran saya amati orang itu yang makan. Ada yang tusuk gigi, padahal giginya sudah habis ditusuki, tetap ditusuki. Mungkin sampai berdarah-darah, tunggu orang bayar. Itu satu. Yang kedua, ada orang
saya amati dia, tadi dia keluar ke toilet. Dia beberapa hari lagi ke toilet. Ternyata untuk yang lain supaya dia tunggu yang lain yang lain. Dalam pengalaman saya, ini pengalaman saya. Setiap orang tentunya dalam hidup mengasihi itu salah satunya memberi. Ini saya bicarakan konteks memberi. Nah, dalam pengalaman saya kalau makan beberapa orang selalu yang bayar itu, selalu yang duluan yang bayar itu dengan tulus. Sampai sekarang ini belum pernah orang itu saya lihat hidup miskin, hidup menderita, malah ini diberkati. Makanya ada kita dulu trio waktu di seminari PT. Kita ada 3, Simbolon, Aritona, Nababan. Sama-sama sekolah teologi, sama-sama miskin. Tapi kalau kita bertiga makan, siapa duluan kejar-kejaran untuk bayar. Suatu saat saya selalu disalib. Kenapa ya? Saya mau bayar, sudah ada yang bayar. Saya tanya kasirnya, siapa yang bayar? Pak, sudah 3 hari Pak dititipkan dari sini untuk bayar kita makan. 3 hari saudara. Berarti kalau saya terlambat 2 hari, selalu dia duluan. Saya bayar hari itu, udah jelas saya terlambat. Akhirnya saya kembali ke restoran itu. Mbak, nanti kalau kami yang makan kemarin, makan ke sini, kapanpun saya yang bayar. Ini uangnya, mana kwitansinya? Saya minta kwitansi, jangan dilupakan gitu. Saya minta kwitansi. Begitu kita ini jalan, kita makan kita di situ. Udah Nababan bosan, udah beres katanya. Beres apaan? Saya bilang, oh, udah beres. Kapan? Ya sudah saya 2 bulan yang lalu sudah saya bicara. Kau itu artinya saya mau menyampaikan kepada saudara, memberi, karakter memberi, milikilah karakter yang memberi supaya saudara diberkati oleh Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Yang kedua yang saya sampaikan, hidup untuk Tuhan, memiliki karakter ketaatan kepada Tuhan. Nah, saya tanya saudara sudah taat enggak kepada Tuhan hingga hari ini? Coba yang merasa sudah taat. Nah, kalau saya lihat sih dari sini sudah ada tanda-tanda ketaatan. Tapi hanya tanda-tanda. Saudara harus buktikan taat itu harus dilakukan. Salah satu tokoh yang saya kagumi adalah Nuh yang taat kepada Tuhan. Tuhan bilang apa kepada Nuh? Bangunlah bangsa. Di mana dibangun? Di Ancol atau di Puncak? Di mana Pak? Gunung Salak. Di Gunung Salak. Saudara, mana lebih gampang bangun kapal, di Gunung Salak atau di Ancol? Di Gunung Salak itu perlu sekolah lagi. Sudah tentu bangun kapal itu lebih gampang di tepi laut. Tapi justru Tuhan memerintahkan Nuh membangun kapal di gunung. Dan di masa itu saudara, kalau tradisi Yahudi, kalau ada yang aneh di orang Yahudi, misalnya orang penyakitan. Penyakit apa yang selalu umum di Yahudi? Penyakit kusta. Nah, kalau saudara lewat di satu kumpulan, saudara penyakit kusta, misalnya saya penyakit kusta. Begitu saya lewat di hadapan saudara seperti ini, saudara serentak mengatakan, penyakit kusta lewat, penyakit kusta lewat. Itulah tradisi Yahudi. Jadi kalau saudara punya kelainan di tengah-tengah orang Yahudi, belum mati, sudah mati. Mati karena apa? Stres. Nah,
Nuh ini kan membangun kapal di gunung jauh dari laut. Jadi orang Yahudi melihat dia dan saudara-saudaranya dan yang lain yang dekat dengan dia, Nuh sudah gila. Waktu Nuh bangun bahtera ini, setiap yang lewat dalam pembangunan kapal itu, orang selalu berteriak, orang gila, orang gila, orang gila. Tapi Alkitab membuktikan bahtera itu selesai dengan baik. Dan Nuh melakukan sesuai yang apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Taat. 12 murid Tuhan Yesus, mereka mendominasi kematian mereka karena ketaatan. Saudara lewat di gang saja disorakin karena saudara bawa Alkitab. Akhirnya anak muda yang usil bersorak. Orang Kristen nih, saudara tidak mau lagi ke gereja. Saudara dilecehkan sedikit, saudara sudah tersinggung. Saya tadi mengatakan, coba angkat tangan siapa di sini yang hari ini tidak omongan kepada salah satu saudara. Tidak usah tunjuk tangan. Kalau ada, nanti setelah kita dua puasa, setelah balik dari dua puasa ini, pulanglah, hampirilah dia dan lepaskanlah pengampunan. Itulah pertanda engkau taat kepada Tuhan untuk melepaskan pengampunan. Saudara, kalau saya mengampuni Pak Berti ini, Pak Berti, Pak Pendeta, maaf ya, saya sudah salah. Itu bukan buat dia, tapi buat saya. Membebaskan saya, sehingga aku taat kepada Tuhan. Dan nanti pulanglah kepada orang yang saudara mungkin sudah setahun, 2 tahun, 3 bulan, berapapun itu, dan lepaskanlah pengampunan, karena pengampunan itu sendiri buat saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, pernah saya ceritakan begini, ada orang kakak abang adik, waktu di retreat saya sampaikan, sudah tahunan tidak mau ketemu karena adiknya meludah. Abang dia bilang, saya gak mau ketemu dia sampai mati pun. Nah, begitu bertahun-tahun, entah kenapa mereka bertemu dalam satu pertemuan. Pertemuan itu ibadah lagi. Ada salam-salaman, saling memaafkan. Akhirnya kakak beradik ini ketemu. Mereka cross check. Abangnya bertanya, adik, kenapa dulu kau meludah di depan saya? Adiknya bilang begini, abang, dulu waktu saya meludah di depan abang, waktu saya buka mulut, itu lalat tiba-tiba masuk ke mulut saya, sehingga saya meludahkan. Karena lalat itulah saya meludah, bukan karena abang. Bukan berarti kalau kau abang saya, lalat masuk ke mulut saya telan. Kami itu. Tapi lalat itu tidak cocok untuk ditelan. Apalagi lalat hijau. Dan pada akhirnya abang adik ini peluk-peluk. Padahal sudah 3 tahun lebih tidak omong. Jangan terlalu cepat menilai.
Berpikirlah positif. Itulah pertanda kita taat kepada Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Yang terakhir, haleluya, puji Tuhan. Ini Pak Alex sudah kelewatan waktu, jangan-jangan saya dilihat begini. Padahal pikirannya sudah seperti telur, pakai telur buah. Belum ada saya belum ada yang ngantuk di sini. Jadi tenang aja, belum ada saya terpesat wajahnya yang ngantuk. Yang terakhir, hidup untuk Tuhan. Memiliki pertanda kita hidup untuk Tuhan. Hidup kita ini untuk Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, hidup dengan ucapan syukur. Jadi apapun yang terjadi, kita bersyukur. Banyak orang mengatakan Tuhan itu baik. Waktu dia ekonominya nyaman, itu semua bisa dilakukan. Tapi waktu sakit, pernah kita mengatakan terima kasih Tuhan, sudah datang penyakit kepada saya, biarlah saya hadapi dengan tempo yang sesingkat-singkatnya dan secara jantan aku menghadapinya. Pernah nggak kita mengatakan begitu? Dan ternyata ada opung-opung, incin-incin yang bersaksi. Puji Tuhan saudara, saya sakit 3 bulan. Tuhan itu baik. Lah jemaat bilang, kok baik Ci? Udah 3 bulan sakit kok baik? Iya. Dulu waktu saya sebelum sakit, berat badan saya 100 kilo. Setelah 3 bulan saya sakit, turun 30 kilo. Puji Tuhan. Tergenapilah firman Tuhan yang mengatakan, dalam segala perkara Tuhan turut serta mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Saudara, saya kena corona, sudah mau mati, dan memang kematian saya pada saat itu saya sudah tanda tangani, karena di rumah sakit Siloam itu tidak ada ventilator. Inilah hebatnya negara kita ini. Kalau mau mati tanda tangan supaya tidak dituntut. Dan saya sudah tanda tangan, sudah. Dan saya mengatakan, Tuhan, jangan dulu aku mati. Belum ada yang saya buat, Tuhan. Saya punya pengalaman. Kalau air mata yang dari depan begini, itu bisa air mata buatan. Nah kalau kita buat nangis di sini, ini Pak Pendeta susah hidup ini, datang air matanya dari sini, jangan percaya, itu air mata buatan, dibuat-buat. Tapi saya mengalami air mata dari jiwa yang sudah tulus kepada Tuhan. Itu biasanya dari selah-selah mata mengalir sampai ke samping, dan itu terasa dingin dan mengharukan. Waktu saya mengatakan, Tuhan, kalaupun saya mati, tidak apa-apa Tuhan, mengalirlah air mata itu. Tapi Tuhan, mungkin waktu pada saat itu, waktu saya bilang Tuhan bilang, apa saya? Mungkin dia bilang saat itu, jangan dulu aku mati, aku belum berbuat apa-apa Tuhan. Saya bilang, nggak apa-apa saya. Kau 5 hari lagi di sini, kau tidak akan mati. Ini benar juga. Saya pulang dari Siloam. 22 hari saya di sana. Tiap pagi orang dibungkusi kayak ikan. Makanya saya sampai hari ini dengar suara tet 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 tet, itu udah sering jangan. Ternyata waktu jantungnya itu masih bunyi tek tek itu tet tet tet, waktu tet hampir sama semua dengan suara ambulans. Sampai hari ini saya ada. Mau apapun yang terjadi, saya sekolah karena corona. Saya sekolah melalui penderitaan yang mengerikan. Tapi Tuhan punya rencana.
yang tidak pernah gagal. Dan sampai hari ini saya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdiri. Kita angkat satu pujian kita dalam doa. Ada pujian yang mengatakan, kalau ku hidup bagimu. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Tuhan melindungi kita.
Selama hidup kami untuk Tuhan, sehingga hidup kami ini bertujuan, tidak terlepas dari rancangan Tuhan yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hari ini kami membuat janji kepada Tuhan bahwa hidup kami hanya hidup untuk Tuhan. Apapun yang kami lakukan hanya untuk Tuhan, bukan karena manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa buat semua yang hadir di ruangan ini. Biarlah Engkau menaruhkan firman itu di dalam hati beserta doa puasa Esther, dari yang muda sampai yang tua. Jangan lewatkan Tuhan. Biarlah mereka memiliki agreement bahwa hidup ini hanya untuk Tuhan, hanya untuk kemuliaan. Biarlah firman Tuhan termenteraikan di dalam setiap hati kami. Saudaraku-saudara yang dikasihi Tuhan, lakukanlah firman Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkati anak-anakmu, diberkati usahamu, diberkati istrimu, diberkati suami, keluarga besar diberkati oleh Tuhan. Nikmatilah berkat dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun kita, yang menuntun kita dalam segala kebenaran sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri sesi ketiga pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan mengatakan amin. Jadi kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Dengan demikian sesi ketiga berakhir.